Selamat pagi Bu Vivi, kelompok kami akan mempresentasikan ALP Strategic Management yang telah kami buat. Nah, jadi berdasarkan Google Form yang udah kita sebar, jadi permasalahannya di sini nih ada eh, kalau misalnya rata-rata mahasiswa accounting itu ngerasain pressure atau jenuh selama proses perkuliahan. Nah, terus fakta di lapangan yang kelompok kami rasakan juga adanya jarak antar kelompok mahasiswa yang membuat kurangnya kekeluargaan di prodi accounting baik antar mahasiswa maupun dosen. Nah, di Google Form yang udah kita bagi, eh, itu ada 30% dari 2020, 70% dari 2021, dan 55% dari 2022. Nah, jadi karena permasalahan itu kita ngasih usul ide bonding atau field trip. Nah, kenapa sih kita harus ngelakuin atau ngadain bonding atau field trip ini? Di sini kita punya 3 alasan. Yang pertama itu dengan adanya bonding atau field trip ini dapat mempererat hubungan dalam prodi accounting. Terus yang kedua, mahasiswa itu bisa refreshing sejenak dari pressure dari perkuliahan. Dan yang terakhir itu mahasiswa jadi bisa belajar untuk menerapkan materi-materi di dunia kerja nyata. Eh, jadi dengan adanya bonding atau field trip ini, kita tuh bisa mempererat hubungan antara mahasiswa sama dosen dengan cara misalnya kita adain dengan games-games kecil antar kelompok atau enggak kayak misalnya malam-malam gitu kayak ngumpul ngomong-ngomong. Terus dengan adanya trip ini juga mahasiswa itu setidaknya dapat mengesampingkan sejenak pressure perkuliahan dan bersenang-senang sejenak. Terus yang terakhir, mahasiswa dapat melihat dan berpartisipasi langsung dalam dunia nyata. Oke, baik. Selanjutnya ada Six Sigma. Nah, di Six Sigma ini terdiri yang pertama ada identifikasi, yang kedua pengukuran, yang ketiga analisis, yang keempat memperbaiki, dan yang terakhir pengendalian. Nah, yang pertama identifikasi. Identifikasi itu terbagi beberapa. Yang pertama itu ada prioritas pelanggan. Nah, prioritas pelanggan tuh juga dibagi ada beberapa. Kalau nggak salah itu ada 2. Nah, yang pertama itu kinerja dosen. Nah, salah satu hal dominan yang dapat mempengaruhi prioritas pelanggan dalam konteks mahasiswa adalah kinerja dosen. Nah, kinerja dosen itu berkaitan dengan kemampuan para dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik dan efektif, sehingga materi tersebut dapat dipahami dan diserap oleh mahasiswa secara menyeluruh. Selain itu, kinerja dosen juga berkaitan dengan bagaimana sikap para dosen yang membantu mahasiswa ketika mengalami kesulitan itu bisa mencerna materi ataupun dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang efektif sesuai dengan RPS yang dirancangkan. Nah, dalam hal ini itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kualitas pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Ciputra Surabaya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa itu mengalami kepuasan yang tinggi terhadap kinerja para dosen, mengingat mereka beranggapan bahwa materi yang diberikan dosen terbilang efektif, mampu dipahami dan dimengerti oleh mereka, maupun dengan dosen-dosen yang selalu siap sedia untuk membantu mereka ketika mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi. Nah, hal ini tuh sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dosen kepada mahasiswa yang menunjukkan bahwa para dosen mengutamakan dan memprioritaskan kepuasan dan pemahaman mahasiswa Universitas Ciputra. Nah, identifikasi yang kedua yaitu keefektifan penerapan e-learn. Nah, pada Universitas Ciputra, e-learn ini tuh merupakan salah satu form pembelajaran yang memungkinkan para mahasiswa untuk mengakses materi, informasi terkait kelas, pembelajaran, jadwal, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kampus, terutama dengan penyajian RPS yang diberikan dan disampaikan sebelum perkuliahan berlangsung di kelas. Jadi, para mahasiswa dapat memahami dan mengetahui gambaran dari materi tersebut supaya dapat mendukung mereka dalam pelaksanaan perkuliahan nantinya gitu. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa kehadiran e-learn itu terbilang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan
pengenalan para mahasiswa terkait materi yang akan disampaikan para dosen di kelas, serta memudahkan mereka untuk memahami materi yang sebelumnya kurang mereka pahami. Hal ini tentunya dapat menjadi indikator bahwa dosen dan pimpinan pendidikan di Universitas Ciputra Surabaya mengutamakan kepuasan dan pemahaman para mahasiswa dengan menerapkan e-learn secara efektif. Nah, yang ketiga, identifikasi yang ketiga yaitu proyek yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan kepuasan konsumer. Nah, proyek yang diterapkan Universitas Ciputra Surabaya untuk dapat memperoleh kepuasan para mahasiswa yang berkuliah di sana antara lain dengan kehadiran e-learning atau modul untuk memberikan layanan materi dan pembelajaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan perkuliahan, agar para siswa dapat lebih mudah untuk memahami dan mendalami materi yang diberikan. Dengan menyajikan informasi terkait materi, jadwal pembelajaran, informasi kelas, dan sebagainya yang sudah disesuaikan dengan SKS dan RPS yang dirancangkan. Hal ini juga sudah sesuai dengan tujuan Universitas Ciputra untuk dapat membekali setiap mahasiswa untuk mampu menjadi seorang entrepreneur sesuai dengan pengarahan keahlian, bakat dan minatnya masing-masing, serta menciptakan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan penuh dengan ide-ide brilian sebagai daya saing di era modern saat ini. Nah, dengan adanya e-learning dan modul tersebut, para mahasiswa diarahkan supaya bisa lebih kreatif, mandiri, dan berinisiatif untuk menguasai materi dan bidangnya, yang juga untuk memenuhi kepuasan mereka. Nah, identifikasi yang selanjutnya yaitu karakteristik kualitas yang dianggap pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas jasa yang diberikan. Karakteristik kualitas yang dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas jasa pendidikan di Universitas Ciputra Surabaya antara lain dalam bentuk perhatian dan kepedulian dosen kepada mahasiswa, efektivitas penyampaian materi pembelajaran maupun fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun dengan adanya tingkat perhatian dan kepedulian yang tinggi antara dosen dengan mahasiswanya, misalnya itu dalam perilaku membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, ditandai dapat mencerminkan kualitas layanan yang sangat baik. Begitupun juga dengan penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, akan cenderung meningkatkan ketertarikan dan kepuasan mahasiswa dalam mempelajari dan mendalami materi tersebut. Nah, hal ini tuh didukung dengan adanya fasilitas dan sarana yang memadai baik untuk akomodasi di ruang kelas maupun ruang esensial lainnya yang ditandai memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran di kampus. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini yaitu identifikasi bagaimana sih proses dijalankannya itu. Nah, proses dan kegiatan belajar mengajar di Universitas Ciputra Surabaya dijalankan sesuai dengan standar silabus yang ditetapkan, baik untuk jumlah SKS maupun mata kuliah dan materi yang diajarkan pada tiap semesternya. Terlebih lagi, para dosen juga merancang dan menerapkan RPS untuk dapat diakses para siswa sebagai bentuk pengukuran terhadap kinerja dan kesesuaian materi yang disampaikan oleh guru kepada mahasiswa di kelas. Terlebih lagi, setelah kegiatan kampus selesai, mahasiswa diperkenankan untuk mengisi performance evaluation untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja guru yang menyampaikan materi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana sih tingkat keefektifan kegiatan pembelajaran yang disampaikan. Apabila ditemukan kekurangan dalam hal penyampaian materi, performance evaluation tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran bagi para dosen untuk dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pengajaran yang mereka lakukan untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta efisiensi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya ada analisis. Nah, analisis itu ada evaluasi risiko yang dapat muncul. Nah, risiko yang dapat muncul dalam kegiatan pembelajaran di Universitas Ciputra Surabaya yaitu antara lain karena rendahnya pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan para dosen di kelas.
karena berbagai faktor, diantaranya seperti kurangnya fokus dan konsentrasi mahasiswa ketika dosen sedang menerangkan, ataupun rendahnya kesadaran, minat, dan ketertarikan mahasiswa dalam mempelajari dan mendalami materi di kelas. Nah, hal ini tuh dianggap dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pendidikan yang disalurkan kepada mahasiswa. Hal ini juga dapat mengakibatkan mahasiswa itu mengalami kesulitan mengikuti pelajaran dan berakhir pada kegagalan dalam melaksanakan ujian ataupun berujung melakukan tindakan kecurangan yang menyimpang. Hal ini ditandai sebagai risiko yang umum terjadi dalam sektor pendidikan, terutama dalam institusi seperti Universitas Ciputra Surabaya. Nah, berikut yang gambar diagram tulang ikan ini tuh merupakan eh, hubungan antara faktor penyebab yang menjadi bidang permasalahan yang dikaji. Nah, contohnya yaitu seperti faktor yang berkaitan pemisahan faktor yang berkaitan tentang peralatan, yaitu mencakup peralatan atau fasilitas yang kurang memadai, peralatan sulit digunakan, ya kayak seperti mahasiswa tuh kurang memahami cara penggunaan peralatan tersebut dan kurang diberikan panduan. Selanjutnya ada faktor yang berkaitan tentang orang, yaitu mencakup kurangnya kesadaran belajar, kurangnya minat terhadap materi, dan kesulitan fokus dan berkonsentrasi. Lalu ada faktor yang berkaitan dengan metode, yaitu mencakup dengan metode pembelajarannya itu terkesan monoton, kayak kurang variatif gitu. Terus yang terakhir ada faktor yang berkaitan tentang material, yaitu mencakup materi yang diajarkan kurang sesuai dengan minat mahasiswa atau materi itu kurang sesuai dengan RPS-nya gitu. Jadi ini tuh diagram tulang ikan yang kayak permasalahan terkait efektivitas pembelajaran di UC gitu. Next. Lalu di sini ada memperbaiki, yaitu rekomendasi perbaikan. Adapun perbaikan yang dapat direkomendasikan untuk menghindari dan mengatasi risiko yang dapat muncul dalam kegiatan pembelajaran di kampus Universitas Ciputra antara lain dengan meningkatkan pengawasan kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di kelas untuk meminimalisir dan menghindari tindakan kecurangan seperti perilaku mencontek yang dilakukan mahasiswa, khususnya di saat ujian, dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih canggih dan menyeluruh, ataupun dengan menerapkan sistem pembelajaran dengan metode atau model yang lebih menarik, interaktif, kreatif, dan tidak membosankan agar dapat beroleh ketertarikan serta minat mahasiswa untuk menguasai dan mendalami materi yang disampaikan agar kegiatan pembelajaran itu tuh bisa terselenggarakan dengan lebih efektif dan tepat. Selanjutnya ada pengendalian. Nah, pengendalian sini tuh terdapat rekomendasi cara untuk mempertahankan perbaikan itu kayak gimana sih gitu. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan serta mempertahankan perbaikan untuk dalam hal kinerja dan kualitas pendidikan yang diberikan pada mahasiswa antara lain dengan menerapkan sistem pemanfaatan performance evaluation dan pengukuran kinerja baik yang dinilai dari mahasiswa sendiri maupun dari yang bersangkutan dalam Universitas Ciputra. Selain itu, penilaian juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan kesesuaian dengan materi yang semestinya disampaikan para dosen. Hal ini itu ditunjukkan agar pelaksanaan pembelajaran itu baik, efektif, serta produktif di Universitas Ciputra Surabaya dapat dipertahankan dan dijaga mutu kualitasnya, terutama pendidikannya agar dapat merealisasikan visi, misi, dan tujuan Universitas Ciputra. Next. Menurut kelompok kami, karakteristik rantai pasokan yang paling tepat adalah lean supplier.
Kenapa? Karena bisa dibilang bahwa salah satu biaya pengeluaran yang paling umum dikeluarkan Universitas Ciputra berupa pembelian inventaris, di mana mereka menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan terkait jumlah mahasiswa yang ada di UC, yang tentunya mempergunakan fasilitas dan layanan universitas tersebut. Dalam memenuhi dan mengatur jumlah kebutuhan inventaris, sebaiknya diterapkan sistem SAP atau Software Application and Product yang dapat menyajikan informasi secara mendetail terkait kebutuhan yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan proses operasional mereka. Dalam hal ini, pihak fakultas perlu dapat memastikan jumlah komputer yang akan diintegrasikan dengan software SAP untuk dapat menyajikan anggaran keuangan yang tepat dan efektif. Tentunya dengan supplier yang juga menerapkan penggunaan teknologi tersebut agar terintegrasi. Selanjutnya, dalam menjalin hubungan dengan supplier, maka fakultas memilih supplier yang memberikan harga yang termurah dengan kualitas yang maksimal. Dalam hal ini, software SAP juga dipergunakan dalam menjadi standar acuan yang dipakai oleh organisasi untuk dapat memilih supplier yang menyajikan harga instalasi dan lisensi yang paling kompetitif. Selain itu, pihak fakultas juga memerlukan supplier yang membutuhkan perbaikan dan melakukan pembaharuan pada sistem SAP secara rutin, serta supplier yang sudah terpercaya hingga produk yang akan dibeli fakultas tidak perlu membutuhkan pemeriksaan secara mendalam yang dapat menghabiskan banyak waktu. Hal ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian produk dan pemenuhan kebutuhan inventaris untuk Fakultas Akuntansi Universitas Ciputra. Dengan kata lain, dengan rantai pasokan link supplier, memungkinkan bagi fakultas untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan memilih supplier yang paling tepat, menjual produk yang dibutuhkan dengan harga kompetitif, berkualitas tinggi, mutu yang konsisten, serta pengiriman yang cepat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal. Agar proses rantai pasokan berkarakteristik lean supplier tersebut dapat optimal, maka Fakultas Akuntansi Universitas Ciputra harus dapat memperhatikan secara matang terkait pemilihan supplier yang paling tepat, sesuai serta efektif untuk dapat mendorong pelaksanaan produksi dan pemesanan barang untuk kebutuhan inventaris yang efektif serta efisien. Dalam memilih supplier yang tepat, diperlukan adanya pertimbangan terkait kualitas produk yang dihasilkan, harga yang ditawarkan, maupun dalam konsistensi, mutu, dan tingkat kredibilitas supplier tersebut untuk dapat memastikan bahwa produk yang sampai ke fakultas bebas dari segala bentuk kerusakan, serta untuk dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengecekan produk. Rantai pasokan tersebut perlu dijaga dengan menjaga hubungan yang baik dan berjangka panjang dengan supplier. Jadi setelah menyebarkan Google Form, ini ada kota-kota yang telah direkomendasi, ada Jakarta, Kalimantan Timur, Medan, Malang, dan Palembang. Nah, ini adalah kota-kota yang berpeluang atau berpotensi didirikan Universitas Ciputra. Next. Nah, lokasi yang kita pilih untuk tempat untuk membuka UC itu adalah Kalimantan Timur. Kenapa? Karena lokasi ini nantinya akan dijadikan ibu kota negara yang baru untuk menggantikan kota Jakarta. Dalam hal ini, kota Kalimantan Timur sedang diupayakan pembangunan secara pesat dan signifikan untuk memajukan kesejahteraan, roda perekonomian, serta pertumbuhan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut agar dapat mencerminkan ibu kota yang baik dan mempunyai fasilitas yang lengkap. Next. Nah, yang pertama, ada kedekatan dengan pelanggan. Ini penting karena dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemindahan ibu kota negara, maka tentunya pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur, baik fasilitas maupun perumahan warga untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan kegiatan pemerintahan dan masyarakat setempat. Selain difokuskan untuk mendirikan universitas di daerah tersebut, PT Ciputra Development Tbk yang memiliki banyak aset tanah di Kalimantan Timur bisa menjadikan hal itu sebagai sarana strategis pembangunan perumahan baru dan juga prospektif di daerah tersebut. Terus yang kedua ada biaya total. Melihat biaya hidup, biaya tanah, dan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur tentunya masih murah dibandingkan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Hal ini dapat membuat pembangunan universitas dan fasilitas yang ada dengan biaya yang lebih terjangkau daripada di kota besar. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan bisnis dengan menghasilkan tingkat pengembalian dan keuntungan yang juga maksimal. Terus ada juga infrastruktur. Nah, untuk infrastruktur pemerintah merencanakan
maksimisasi dan optimalisasi pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, baik untuk infrastruktur jalan, jalan tol, jalan lalu lintas, maupun fasilitas umum seperti ibadah, rumah sakit, perumahan, maupun bangunan esensial lainnya. Kelengkapan infrastruktur tersebut dapat diharapkan meningkat secara signifikan seiring dengan program-program yang diterapkan oleh pemerintah. Terus, next. Ada kualitas tenaga kerja. Meskipun kualitas tenaga kerja di Kalimantan ini masih belum dapat dibilang optimal, tapi pemerintah itu sedang berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur sesuai dengan menjalankan fungsinya dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Karena dalam menjadi sebuah ibu kota negara diperlukan adanya kualitas tenaga kerja yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan terakhir ada masyarakat setempat. Nah, adanya kebutuhan masyarakat setempat di Kalimantan Timur untuk dapat mengakses pendidikan yang layak supaya menciptakan tenaga kerja SDM yang berkualitas unggul dan mempunyai daya saing yang tinggi, memperlihatkan bahwa mereka ini butuh suatu fasilitas pendidikan yang memadai. Salah satunya adalah Universitas Ciputra yang belum ada di Kalimantan Timur.